kaki Dewi kembali menelusuri lebih jauh sungai yang mengalirkan air, kehidupan, dan sejarah kota di masa lalu. Ciliwung, Ratu dari Timur. Dewi the Explorer. Yes! 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 Kali ini, aku bersama sahabat sungai dan gerakan Ciliwung Bersih akan melihat lebih dekat kehidupan di Sungai Ciliwung. Ada cerita di balik sungai yang menggambarkan pasang surut Jakarta. Dari keindahan di masa lalu hingga masalah sampah dan banjir yang meninggalkan cerita. Ciliwung, sungai yang panjang dan penuh cerita saksi bisu sejarah dunia yang hari ini menunggu untuk kembali dijaga, dirawat, dan dihormati. Hai, kali ini aku akan mengarungi Sungai Ciliwung lebih jauh untuk melihat langsung kondisi Ciliwung dari dekat. Sebelum mengarungi Sungai Ciliwung, aku memakai pelampung terlebih dahulu untuk keamanan selama mengarung dan melakukan briefing. Dewi the Explorer. Yes! 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 Kita akan berjalan ke arah stasiun Sudirman City dan kali ini ditemani oleh Kak Reza, Kak Jamal, dan Kak Cintia dari komunitas Sahabat Sungai GCB. Yeay, kita ngarung. Let's go. Kita dari kantor rumah bersama Ciliwung di GCB ini di Jalan Pernian 1. Itu kita jalan dulu sampai ke depan Hotel Sangrila. Nah, di situ ada tempat yang enak buat nurunin perahu. Kita turunin lah perahu kita di situ. Kita turun di situ. Terus kita ngarung. Hai teman-teman, jadi sekarang kita lagi ada di Sungai Ciliwung dan kita akan mengeksplor. Kita sekarang lagi ada di dekat stasiun BRI dan kita bakal mengelilingi sungainya. Di sini ada tim sahabat sungai dari komunitas GCB. Sebelum kita mengarungi sungai ini, kita berdoa dulu ya. Dewi the Explorer. Yes! 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 Menurut aku, masalah sampah di Sungai Ciliwung itu masalah kita semua. Untungnya, ada komunitas di sekitar bantaran sungai yang jadi salah satu solusi buat menjaga Ciliwung tetap bersih. Kakak, kita di mana nih? Titik mana nih? Jadi kita ini ada di Kali Ciliwung, tepatnya di bawah stasiun BNI City. Nah, sebelah kita ini Sangrila. Nah, Hotel Sangrila, iya. Oh gitu. Nah, ini ketinggiannya berapa ya kira-kira ya sungainya? Nah, kalau sungai ini kan ketinggiannya fluktuatif ya, tergantung debit air. Karena kan di atas kita nih pintu air Manggarai. Jadi di sini bisa sampai 5 meter lebih sih bisa. Apalagi kalau, nah, coba Dewi lihat tuh, sampah. Itu berarti air sampai situ tuh. Oh, Nah, tuh setinggi itu tuh. Iya, sampai situ. Nah, sampah-sampah atas itu berarti airnya pernah sampai atas itu. Oh iya. Tuh, sampah-sampahnya tuh kalau lagi dibuka airnya. Walaupun banyak banget coba ya. Iya, karena baru dibuka. Kegiatan GCB sahabat sungai itu apa aja ya? Kegiatan kita kan
kita fokusnya tuh di eduwisata, terus mengajak masyarakat untuk sama-sama jaga kali, biar kali itu nggak jadi tempat sampah raksasa, terus kenalin manfaat kali yang nantinya mau kita jadiin jadi sarana transportasi. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya setelah Dewi dewasa di sini udah jadi sarana transportasi nanti. Iya. Wow. Kalau misalnya ada orang yang ingin mengarungi kayak sungai di sini, itu kayak GCB itu fasilitasi nggak sih untuk orang-orang yang pengen mengeksplor sungai ini? Ya, GCB itu kan rumah bersama ya, artinya siapa aja boleh ikut dan bergabung karena kita tidak menutup diri, kita sangat membuka. Apalagi ada kayak Dewi nih sangat tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang sungai. Oh, kita sangat terbuka banget, bahkan kita dukung. Harapannya nanti akan banyak dewi-dewi yang lain yang suka tentang sungai. Jadi semuanya dimulai oleh Dewi ini, mudah-mudahan ya. Oke. Jadi sepanjang Sungai Ciliwung ini ada komunitas-komunitas apa aja sih, Kak? Kalau komunitas banyak ya, dari Bogor sampai ke bawah tuh banyak gitu ya. Nah, setiap komunitas itu dia mengembangkan kreativitasnya masing-masing. Kalau daerah Depok itu dengan arum jeramnya. Nah, karena kan memang di sana bagus arus airnya, dia masih ada jeramnya lah. Kalau di sini kan flat airnya. Paling kita yang ngarung begini aja nih, lihat-lihat sampah seperti itu. Eksplor ya. Karena kita dekat pintu air, jadi kalau dibuka nih sampahnya lebih banyak lagi. Nah teman, kita akan melewati terowongan yang atasnya adalah Jalan Raya Tanah Abang. Ada terowongan, Kakak itu terowongan? Oh my Iya. God. Ini terowongan Jalan Raya Tanah Abang. Jadi kalau ke kanan langsung Tanah Abang, ke kiri Kasablanka. Oh. Nah, ini manusia kolong. Nih, manusia kolong nih. Ini rumahnya nih. Itu ada apa, Kak? Ini masyarakat tinggal yang di kolong jembatan. Jadi mereka bikin rumah di sini tuh. Tuh di situ tuh kalau lagi penuh tuh. Itu nanti orangnya pada tinggal di atas. Ternyata masih ada loh orang-orang yang tinggal di kolong jembatan di atas Sungai Ciliwung, atau biasanya juga disebut manusia gerobak. Manusia gerobak ini istilah buat orang-orang yang tinggal hidupnya itu di gerobak. Nah, sebelah kanan nih pada di sini aja. Teman-teman, manusia gerobak itu orang-orang yang kesehariannya tinggal dan beraktivitas di gerobak. Enggak, dia pakai tahu ada yang mandi mobil. Di atas. Ntar kita ngobrol nanti dulu, ambil ntar ya. Sedih nggak sih? Jakarta kelihatannya megah, tapi masih ada orang-orang yang tinggal di gerobak bahkan di kolong jembatan. Bukan karena mau, tapi karena terpaksa demi bertahan hidup di kota ini. Oh my God. Iya, mereka tinggal situ. Di situ ada pasir, oh my God. Melewati sekretariat GCB, di situ lihat. Itu dia yang tadi tempatnya. Yuk. Dalam waktu dekat bakal ada event apa sih? Yang pasti kita ada peringatan Hari Bumi, terus Hari Air, nah kita seperti itu. Jadi hari-hari lingkungan hidup itu kita akan ada acara nanti. Saya boleh ajak Dewi ya. Oh, boleh dong. Iya. Masih bakal Untuk seru ikut banget. acara kita. Nanti kita ada menanam pohon seperti itu bareng-bareng sama ya pemerintah daerah, sama kementerian-kementerian juga biasanya pada bareng. Teman-teman, Gerakan Ciliwung Bersih telah melaksanakan berbagai kegiatan loh, seperti aksi bersih-bersih sungai secara rutin, normalisasi aliran sungai, kampanye edukasi masyarakat tentang bahaya sampah dan pentingnya sungai bersih, serta pengembangan ekowisata dan eduwisata sebagai pendekatan berkelanjutan. Keren kan? Mulai deres, teman. Teman-teman,
tahu nggak, kalau di Sungai Ciliwung ini juga ada loh perusahaan air minum yang airnya diolah jadi keperluan kita Di sehari-hari. sebelah kiri kita ini adalah kantor PAM. Nah, air kali ini diambil sama PAM, diolah, nanti disalurkan ke rumah-rumah. Makanya nama daerahnya adalah penjernihan. Jadi tempat di mana air kali ini dijernihin sama pihak PAM, nanti akan didistribusikan ke masyarakat Jakarta. Iya, seperti itu. Berarti sungai ini itu yang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari ya? Iya, makanya Dewi jangan kotorin ya, ajak yang lain buat sama-sama jaga kali ini. Dewi lihat tuh sampah-sampah yang menggantung itu berarti airnya pernah melebihi sampai ini tuh di atas tuh ada sampah. Oh iya, itu Sampai atas ya. Dia kan nggak disangkutin sendiri sampahnya, jadi nyangkut karena pernah sampai atas tuh. Sampah masih menjadi masalah besar dan kronis di Sungai Ciliwung, menyebabkan pencemaran air, meningkatkan risiko banjir, merusak ekosistem, dan menimbulkan masalah kesehatan, terutama akibat sampah plastik dari limbah domestik yang menyumbat aliran sungai dan sulit terurai. Meskipun pemerintah dan komunitas terus berupaya membersihkan dan mengedukasikan melalui kegiatan seperti bersih-bersih massal dan pembangunan TPST. Nah, ini dia pertemuan antara Sungai Krukut dengan Sungai Ciliwung. Ini dia. itu dia. Wah.